kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kemudian saya ingin belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Kemudian belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Lanjut. Pengertian pembelajaran mendalam. Kemudian pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang menekankan bermakna penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dan lanjut. Kemudian tujuan pembelajaran mendalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, mendorong peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemandirian belajar, membentuk keterampilan dan sikap yang berguna. Kemudian rangka pembelajaran itu ada 4, yaitu praktek pada logik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Praktek pedagogik tadi, alur kegiatan belajar yang dimulai dari membangkitkan kesiapan dan masalah nyata. Kemudian siswa mengeksplorasi dan mencari tahu, merefleksi hasilnya, menerapkan dalam kehidupan, serta diakhiri dengan evaluasi dan umpan balik. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi digital dimanfaatkan untuk mencari informasi, berkolaborasi, berkreasi, serta menampilkan hasil belajar sehingga proses belajar lebih menarik dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan belajar tadi, usaha belajar yang aman, inklusif, kolaboratif, dan menyenangkan sehingga siswa merasa bebas bertanya, mencoba, berpendapat, serta berani mengambil resiko dalam belajar. Yang keempat tadi, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran terwujud melalui kolaborasi guru, murid, orang tua, dan masyarakat agar belajar lebih relevan, nyata, dan berdaya guna. Oke, lanjut. Ini 8 dimensi kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Kemudian yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh adalah kesehatan. Yang terakhir adalah komunikasi. Lanjut. Prinsip pembelajaran dalam pembelajaran mendalam terbagi 3, yaitu berdasarkan berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga adalah menggembirakan. Berkesadaran tadi adalah peserta didik diajak untuk sadar akan tujuan belajar, proses yang dijalani, serta makna dari pengetahuan yang dipelajari sehingga mampu mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Bermakna, peserta didik belajar mengkaitkan pengetahuan baru pada pengalaman, kebutuhan, kehidupan nyata sehingga pembelajaran terasa relevan dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Pembelajaran dirancang agar menyenangkan, interaktif,
dan menumbuhkan rasa antusias sehingga peserta didik belajar dengan penuh motivasi dan tanpa tekanan. Kemudian pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar juga ada 3, yaitu memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Memahami, tahap awal peserta didik melibatkan konteks konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dan berbagai sumber pengetahuan. Di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Kemudian mengaplikasikan. Pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah merefleksikan proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindak nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara belajar mandiri. Kemudian lanjut, pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama, memahami. Karakteristik pengalaman belajar memahami. Yang pertama, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menstimulasikan proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, memproduksikan pemahaman melalui pengalaman nyata, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif yang lainnya, mengkaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contohnya, guru mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Guru memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Lanjut, mengaplikasikan. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasikan, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan di dalam situasi nyata atau bidang lain, melakukan praktek pemecahan masalah yang kontekstual dalam kehidupan, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, kemudian berpikir kritis, menghubungkan ide-ide dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah, contohnya adalah merefleksi. Karakteristik pengalaman mengajar, memprediksi, memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Kemudian refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menerapkan strategi berpikir,
metakognisi, kemudian meregularisasi emosi dalam pembelajaran, contohnya menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh, penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Sampai di sini materinya akan dilanjutkan oleh Ibu Yumiati. Pelajaran mandiri dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif itu terbagi menjadi taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan kemudian pembelajaran pengalaman belajar dan deskripsi. Untuk taksonomi Bloom itu ada kita mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami dan mengingat. Untuk taksonomi Solo itu ada berpikir abstrak yang mendalam, rasional, multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Kemudian ada pembelajaran pengalaman belajar itu ada berefleksi, mengaplikasi dan memahami. Serta yang terakhir dan deskripsi, memperluas dan menerapkan ide, menghubungkan ide-ide, memiliki banyak ide, mengirim kembali dan belum memahami. Adapun perangkat pembelajaran yang pertama adalah praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Pembelajaran mendalam sendiri itu terbagi menjadi praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran yang terdiri dari mengaplikasi, memahami, dan berefleksi. Setelah itu bermakna, berkesadaran, dan membedakan. Dalam bermakna, dan membedakan itu terbagi lagi menjadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kenalan kritis, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, kemandirian, kreatif, dan kewarganegaraan. Asesmen pada pembelajaran mendalam itu terbagi menjadi penilaian formatif dan penilaian sumatif. Adapun contoh teknis asesmennya itu ada observasi, proyek, dan lisan. Kalau observasi itu terbagi menjadi kinerja, penilaian diri sendiri. Kalau proyek itu tertulis dan penilaian antar teman. Sedangkan untuk lisan itu ada penugasan dan portofolio. Ada peran guru sebagai yang pertama ada peran guru sebagai fasilitator, yaitu mendampingi dan memandu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, peran guru sebagai motivator, yaitu menumbuhkan semangat dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian yang ketiga sebagai mediator, menjembatani antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Yang selanjutnya inovator, peran guru merancang pembelajaran yang kreatif, bermakna, dan menata. Yang terakhir yaitu sebagai guru sebagai evaluator, artinya guru itu sebagai penilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dan tidak hanya bersifat kolektif. Adapun rancangan pembelajaran mendalam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga asesmen, dan yang keempat adalah pengalaman belajar. Komponen minimum perencanaan pembelajaran itu yang pertama adalah dimensi profil kelulusan. Dimensi profil kelulusan ini memilih dimensi profil kelulusan yang dicapai dalam pembelajaran. Yang pertama ada DPL 1 yang itu yaitu ketuhanan, keimanan dan
menuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, kesadaran, bermakna, ataupun menggembirakan. Yang terakhir, merefleksi, yaitu menuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Next. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Template dari perencanaan pembelajaran berjarak mendalam, Ibu-ibu dapat kita lihat kalau kita mau membuat RPP, yang pertama kita lihat adalah identifikasi. Identifikasi ini terdiri dari peserta didik. Di situ adalah identifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar, itu harus siapkan. Kemudian yang kedua, materi pelajaran. Di sini tuliskan analisis materi pelajaran seperti jenjang pengetahuan yang akan dicapai, relevansinya dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian identifikasi yang ketiga adalah tuliskan dimensi profil lulusannya. Di sini boleh dipilih salah satu atau tidak semuanya harus dituliskan. Di mana dimensi profil lulusan itu ada, yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kewargaan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, yang keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, dan yang kedelapan komunikasi. Kemudian tuliskan lagi capaian pembelajaran yang akan diambilkan dari RPP kita, itu harus sesuai dengan fase lintas disiplin ilmu, yaitu tuliskan disiplin ilmu dan atau mata pelajaran yang relevan dengan RPP kita. Kemudian tuliskan juga desain pembelajaran dari RPP itu adalah terdiri dari yang pertama capaian pembelajaran, yang kedua adalah lintas disiplin ilmu, kemudian tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan belajar, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Capaian pembelajaran itu sendiri itu harus sesuai dengan fakta. Kemudian lintas disiplin ilmu itu adalah tuliskan disiplin ilmu dan atau mata pelajaran yang relevan dengan RPP. Kemudian tujuan pembelajaran itu merupakan pernyataan yang merumuskan kompetensi yang diharapkan dan dapat dicapai oleh peserta didik. Topik pembelajaran itu harus relevan dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk praktek pedagogis itu harus di situ dicantumkan model, strategi ataupun metode pelajaran di dalam rencana pembelajaran kita. Kemitraan belajar ini bekerja sama untuk berkolaborasi dan berperan dalam pembelajaran, yaitu dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah dan masyarakat. Kemudian untuk lingkungan belajar yang mengintegrasikan antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Ini sangat diperlukan dalam pembelajaran mendalam, yaitu supaya pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Di dalam RPP pembelajaran mendalam itu harus memuat pengalaman belajar di awal, inti maupun di penutup. Di kegiatan awal di situ juga harus menuliskan prinsip dari pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian di dalam pengalaman belajar tersebut juga harus memuat prinsip dan pengalaman belajar yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, yaitu harus ada konsep memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Begitu juga untuk penutup. Jadi di dalam pengalaman belajar ini, pulang tadi sudah dijelaskan, itu harus ada berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Selain dari prinsip dari terakhir di dalam RPP kita itu harus ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu sendiri terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah asesmen pada awal pembelajaran, kemudian pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Saya akan memberikan contoh RPP pembelajaran mendalam, bisa kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam RPP saya ini, saya ke atas. Saya mengambil judul penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulat. Untuk identifikasi
pembelajarannya yaitu untuk peserta didik dapat membaca, menuliskan, membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat tak sebenarnya, bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah, dan seterusnya. Kemudian untuk lintas disiplin itu artinya RPP kita ada kaitannya dengan beberapa mata pelajaran di sekolah kita. Materi saya itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu tentang menghitung perubahan suhu positif dan negatif serta perubahan fenomena cuaca. Kemudian dia juga berkaitan dengan ilmu ekonomi atau pendidikan keuangan, misalnya digunakan untuk menghitung saldo, tabungan, utang, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran dari RPP pembelajaran mendalam saya tadi yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, mereka mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sedangkan untuk topik pembelajaran itu topiknya adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Praktek pedagogisnya yang saya gunakan adalah yang pertama, model pembelajarannya problem basic learning, pendekatannya deep learning, dan metodenya diskusi, presentasi, dan penugasan. Kemitraan pembelajaran yang pertama adalah dorongan guru mata pelajaran tersebut, yang kedua orang tua atau wali. Kemudian lingkungan belajarnya itu adalah kelas, media konkret berupa tulis bilangan dan sumber belajar, yaitu berupa buku teks matematika, internet, dan video edukasi. Nah, untuk pemanfaatan digital saya menggunakan YouTube, yaitu menjelaskan tentang konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian PowerPoint untuk menyampaikan materi secara terstruktur, dan saya menggunakan Quizzes untuk asesmen akhir. Itu adalah contohnya kegiatan awalnya, di mana saya melakukan salam, kemudian mengecek kehadiran siswa, ice breaking, dan melakukan persepsi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Kegiatan ini di sini ada memahami, terdiri dari fase 1, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di mana siswa kita berikan video pembelajaran, kemudian siswa diminta untuk mengamati video tersebut, dan guru memfasilitasi diskusi siswa dengan peserta didik berkaitan dengan video tersebut. Kemudian fase 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian membagikan LKPD, dan meminta peserta didik mencari informasi dari buku siswa ataupun bisa juga mencari dari internet. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, untuk tahap mengaplikasikan yang pertama yaitu fase 3, di mana guru membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Ya. Di situ peserta didik dikelompokkan dengan LKPD, kemudian dia mengerjakan. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan, dan yang adalah mengembangkan atau menyajikan hasil karya, di mana yang pertama setiap kelompok memperlihatkan hasil karya di papan tulis, kemudian kelompok lain maju untuk memberikan diskusi. Di situ artinya mempresentasikan hasil, kelompok lain bertanya ataupun menanggapi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan umpan balik berkaitan dengan hasil diskusi yang sudah disampaikan siswa tadi. Kemudian fase 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru dan siswa bersama-sama menganalisis hasil kerja kelompok tadi, kemudian melakukan diskusi singkat dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian 3, guru melakukan miskonsepsi, yaitu memberikan klarifikasi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan guru tadi. Dan keempat, merangkum bersama-sama. Setelah memberikan merangkum secara bersama-sama, guru menuliskan poin-poin pentingnya di PPT. Kemudian kegiatan terakhir adalah penutup. Penutup ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah refleksi singkat berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian guru memberikan tindak lanjut, yaitu berupa memberikan tugas untuk di rumah berupa latihan atau PR. Kemudian yang ketiga, guru memberikan asesmen atau penilaian. Yang keempat, guru memberikan apresiasi dan salam. Nah, yang terakhir adalah kita mencantumkan asesmen pembelajaran. Di dalam RPP saya, untuk asesmen pada awal pembelajaran
tadi penjelasan dari kami